SDM. Pertama menyoroti kaitan realisasi PNBP, memberikan apresiasi di mana ada peningkatan ya di tahun 2023, dan di 2024 pun ini ditargetkan ada kenaikan di angka 7,1 triliun yang didapatkan dari produksi kayu bulat, pemanfaatan kayu, kunjungan wisata alam, penggunaan kawasan hutan, ganti rugi, pencemaran denda administrasi kehutanan. Hanya saja yang kita pesankan bahwa realisasi PNBP tersebut juga harus diimbangi agar kelestarian hutan kita juga tetap terjaga. Di mana kita tahu bahwa kerusakan hutan di seluruh Indonesia ini cukup mengkhawatirkan. Jadi kita juga harus berpikirnya jangan sampai mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya untuk peningkatan PNBP, tapi hal-hal yang lain tidak dipikirkan. Tentu harus ada balance-nya ya, untuk bisa menjaga keseimbangan itu semua. Dan di sini juga, saya juga mengingatkan bahwa adanya kerusakan hutan yang terjadi selama ini juga harus diperhitungkan antara PNBP yang didapatkan dengan kerusakan hutan yang ditimbulkan. Ini juga harus berhitung KLHK ini lebih besar mana antara nilai kalau dikonversikan dalam bentuk rupiah tentang kerusakan hutan yang selama ini kita lihat dengan nilai PNBP yang didapat. Semestinya kalau lebih digenjot lagi nih dari sisi PNBP masih banyak sekali yang belum tergali secara optimal. Nah, untuk itu PNBP yang didapatkan ini juga harus diputarkan kembali untuk bisa melakukan upaya pelestarian hutan. Dan yang lebih penting lagi, saya juga ingin mengetahui berapa piutang KLHK yang memang masih belum ditagihkan, masih tertahan. Mungkin ini adalah gerakan cepat dari Gakum yang harus dioptimalisasikan. Jangan sampai Gakum juga dari sisi mungkin penindakan ini tebang pilih ya, di mana hal-hal yang dianggap untuk tidak meningkatkan PNBP itu ditekan sedemikian mungkin, tapi untuk hal-hal yang memang merugikan negara dan sangat merugikan masyarakat, ini yang sepertinya diabaikan, dipandang sebelah mata. Berikutnya dari realisasi belanja, sama tadi dengan Golkar dan PKB, kami juga mempertanyakan kurang sinkronnya antara yang disajikan antara realisasi anggaran yang hanya mencapai 49,11% dengan prognosis realisasi yang mencapai 94,2%. Ini polanya yang akan dilakukan seperti apa? Artinya bahwa kalau realisasi sesuai prognosis yang Bapak sampaikan, berarti di bulan September ini, itu sampai dengan akhir 2023 ya maksudnya, ini mohon penjelasan, berarti tidak ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak terserap. 94% artinya itu memaksimalkan daripada program-program yang nantinya akan terserap. Tapi kalau saya memandang, mengevaluasi bahwa kegiatan ataupun belanja yang sudah dilakukan 2023 itu tidak sesuai gitu. Antara input, output, serta outcome. Yang saya tahu program-program pendukung untuk kepentingan masyarakat yang berbasis masyarakat, mungkin semua juga sudah pada paham kali. Hanya KBR, Bank Pesona, bibit produktif, motor sampah. Yang lainnya ini kemana gitu lah. Sementara itu banyak persoalan yang sedang kita dihadapi kaitan dengan masalah El Nino, polusi udara, perkotaan, Jakarta dan sekitarnya, sampah di mana-mana, pendangkalan aliran sungai. Ini yang belum ada bukti nyata gitu dari gerakan KLHK untuk bisa mendukung ke arah sana. Dan belanja yang terkecil ini 20%
ini disumbang dari PPKL. Apa sebetulnya penyebab dari itu semua? Hal yang lain yang perlu disampaikan di sini pula, saya juga ingin menanyakan kaitan dengan sasaran mikroekonomi lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2024 nih. Langkah apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan serta strategi yang diwujudkan untuk membangun 3 sasaran makroekonomi tersebut? Yang berikutnya bahwa untuk mencapai target ekonomi lingkungan hidup dan kehutanan yang cukup besar di tahun 2024, diperlukan sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai, kesiapan regulasi. Nah, sejauh ini bagaimana kesiapan 3 unsur tersebut untuk mendukung target ekonomi yang sudah dicanangkan? Perlu mendapatkan penjelasan kaitan realisasi pilar lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola. Apa yang sudah dibuat menyusun strategi dalam melakukan target tersebut. Hal yang lain kaitan dengan dukungan KLHK untuk membangun IKN ya. Nah, ini yang dipertanyakan adalah pastinya ada konsekuensi dari pembangunan IKN yang memang lahan tersebut awalnya merupakan lahan hutan. Apa yang dilakukan berikutnya setelah LHK juga ikut mendukung terhadap program pembangunan IKN itu? Apakah memang sudah memikirkan kaitan dengan ganti lahan yang awalnya hutan menjadi mungkin gedung-gedung? Nah, nanti bentuk seperti apa dorongan dukungan untuk pergantian melestarikan hutan yang sudah ada ini? Apakah ada konservasi dibukanya kawasan hutan baru atau memang bentuknya seperti apa, Pak? Seperti apa? Ini mohon penjelasan. Dan yang lain saya minta penjelasan kaitan pembangunan rendah karbon. Ini bagaimana dan seperti apa realisasi serta rencana tersebut hingga saat ini, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.